Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan segala pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, dalam kesempatan ini pada juga pada Hari Pendidikan Nasional, kita mendapatkan surat gembala dari Bapak Uskup sehubungan dengan pendidikan Katolik ataupun juga pendidikan umumnya. Kalau kita lihat di gereja ini ya, sebelah kiri rumah sakit, sebelah kanan sekolah. Sejak awal 3 hal itu menjadi karya kerasulan gereja yang penting, yaitu rumah sakit, sekolah, dan karya-karya sosial yang lain. Karena itu pada kesempatan yang penting ini, Bapak Uskup berkenan untuk memberikan surat gembala sehubungan dengan pendidikan Katolik ataupun juga sekolah-sekolah Katolik. Karena itu silahkan Frater Bambang untuk membacakan surat gembala itu
berhubungan dengan pendidikan sekolah atau pendidikan nasional. Mari silakan kita dengarkan bersama-sama. Surat Gembala Sinode Pendidikan Keuskupan Agung Semarang. Yang saya kasihi anak-anak, remaja, orang muda, Bapak Ibu, Suster, Bruder, Frater, dan Romo sekalian, selamat Paskah dan berkah dalem. Surat Gembala bertemakan Sinode Pendidikan ini merupakan tindak lanjut dari surat Gembala sebelumnya yang saya sampaikan dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2022. Masih ingat temanya apa? Nah, temanya adalah merawat serta mengembangkan pendidikan dan sekolah Katolik. Melalui 2 surat Gembala yang bertemakan pendidikan ini, saya ingin menegaskan betapa pentingnya pendidikan bagi generasi muda kita. Itulah sebabnya Keuskupan Agung Semarang mengambil serius dalam menangani pendidikan generasi muda ini. Melalui pendidikan yang menyeluruh, kita ingin membina orang-orang muda menjadi pribadi yang dewasa, utuh, otentik, seimbang, baik secara fisik, intelektual, moral, spiritual, maupun sosial. Dengan pola pendidikan seperti ini, kita mengharapkan hasil yang membanggakan, yakni pribadi-pribadi yang cerdas, tangguh, misioner, dan dialogis. Inilah impian dan sekaligus perjuangan Gereja Katolik melaksanakan perutusan mewartakan Injil dalam bidang pendidikan, khususnya di sekolah. Bagaimanapun kita yakini bahwa pendidikan formal di sekolah merupakan sarana yang tepat dan efektif untuk mewujudkan misi atau perutusan tersebut. Yesus sendiri mengutus para muridnya untuk pergi memberitakan sukacita Injil melalui pengajaran dengan berkata, "Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Dalam Injil Matius. Saudara-saudariku, umat Katolik di Keuskupan Agung Semarang yang terkasih, usaha penyelenggaraan pendidikan formal di Keuskupan Agung Semarang pada saat ini senyatanya ditetapkan pada tantangan-tantangan yang luar biasa dan mesti kita hadapi secara bersama-sama. Tantangannya tersebut antara lain: pertama, bagaimana meningkatkan jumlah siswa yang dapat kita layani. Yang kedua, bagaimana menjamin ketercukupan dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan sekolah yang semakin maju. Dan yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan yang ditopang oleh metode pembelajaran yang selalu zamani. Kita sadar dan paham bahwa tantangan-tantangan tersebut tak pernah dapat dilepaskan dari perkembangan zaman, dan karena itu mesti kita baca sebagai undangan untuk berbenah agar menghasilkan buah berlimpah. Dalam semangat kebangkitan Kristus, marilah kita bangkit dan bersama-sama mengupayakan pembaruan demi dapat menjawab kebutuhan nyata pendidikan generasi muda. Jangan sampai kita terkesima dan berpuas diri dengan kehebatan Katolik di masa lampau. Inilah saat dan kesempatan yang tepat bagi kita untuk dengan pertimbangan-pertimbangan yang seksama dan matang menciptakan dan mengembangkan pendidikan sesuai dengan impian gereja di zaman yang selalu berubah ini. Untuk itu perlu pembaruan cara berpikir dan semangat dalam karya pelayanan. Pertanyaannya, bagaimana tekad pembaruan ini dapat kita wujudkan? Tentunya tidak mudah. Saudara-saudariku yang terkasih,
Dalam surat Gembala Pendidikan tanggal 2 Mei 2022, saya mengajak Anda semua untuk ikut memikirkan pendidikan KAS dengan melibatkan diri dalam gerakan Peduli Pendidikan KAS. Untuk melibatkan diri dalam gerakan Peduli Pendidikan KAS, saya mengucapkan limpah terima kasih kepada seluruh umat, Romo Paroki dan Romo Vikep yang secara positif menanggapi dengan berbagai macam cara. Para Romo Vikep dan Romo Paroki menginformasikan bagaimana dana dan pendidikan yang terkumpul, baik melalui gerakan Rp2.000, kotak, dan sumbangan khusus serta kolektif pendidikan disalurkan untuk pengembangan pendidikan. Ini sungguh membanggakan. Pada kesempatan ini, kembali saya mengajak Anda semua untuk semakin peduli pada pendidikan di KAS dengan mendukung dan terlibat dalam Sinode Pendidikan KAS. Sinode ini akan kita laksanakan melalui pertengahan bulan Mei sampai dengan Oktober 2023. Melalui sinode ini, kita akan duduk bersama untuk saling berbagi dan mendengarkan berbagai cerita, harapan, kegembiraan, kesedihan, kesulitan, dan usulan dalam menyelenggarakan pendidikan Katolik di KAS. Dari sana kita akan mendapat gambaran menyeluruh tentang pendidikan di KAS yang dapat kita jadikan bahan berembuk bersama, menentukan langkah-langkah pembaruan yang perlu demi terwujudnya cita-cita gereja dalam bidang pendidikan. Dalam sinode pendidikan ini, kita akan membicarakan pendidikan Katolik, baik yang diselenggarakan di sekolah Katolik maupun di sekolah negeri dan swasta non-Katolik. Dengan demikian, sinode pendidikan ini memiliki cakupan yang luas, sehingga semakin beragamlah masukan yang dapat dikumpulkan untuk menentukan arah gerak pastoral pendidikan ke depannya. Karena itu akan diundang terlibat dalam sinode pendidikan ini perwakilan dari unsur siswa dan mahasiswa, guru dan dosen, orang tua, penyelenggara sekolah, pengguna lulusan, pemerhati pendidikan, dan penentu kebijakan pendidikan. Saudara-saudariku yang terkasih, menyadari penting dan kompleksnya penyelenggaraan pendidikan Katolik di KAS, saya berharap sinode ini menjadi kesempatan yang efektif bagi kita untuk lungguh bareng atau duduk bersama, rembukan bareng atau berdiskusi bersama, mutuske bareng atau memutuskan bersama, dan nandangi bareng atau melaksanakan keputusan secara bersama. Sudah saatnya kita semua bergandengan tangan, saling menopang, dan bekerja sama mewujudkan impian gereja Katolik yang satu dan sama dalam membentuk pribadi-pribadi yang dewasa, utuh, otentik, dan seimbang. Yesus hari ini bersabda, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Semoga kepedulian dan keterlibatan kita dalam memajukan pendidikan Katolik di KAS menjadi bukti nyata kepercayaan kita kepada Yesus dan keterlibatan kita dalam pekerjaan-pekerjaannya. Marilah kita persembahkan pendidikan Katolik yang terbaik untuk Tuhan. Akhirnya, saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Anda semua
dalam mengembangkan dan memajukan pendidikan Katolik di KAS. Kita juga mohon berkat Tuhan agar sinode pendidikan terlaksana dengan baik dan menjadi tonggak penting bagi langkah pembaruan pendidikan Katolik di KAS yang sangat kita cintai ini. Salam dan doa saya berkah dalam. Semarang, 25 April 2023, Pesta Santo Markus Penulis Injil, Robertus Rubiatmoko, Uskup Keuskupan Agung Semarang.